Sahabat Rema yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkat Tuhan. Hari ini, Senin 17 Februari 2025, dalam pekan biasa yang ke-6. Bacaan akan kita dengarkan akan diambil dari Injil Markus, bab 8 ayat 11 sampai dengan 13. Dengan tema, hidup kitalah tanda-tandanya. N besar, tanda-tanda kehadiran Tuhan. Bacaan yang akan kita dengarkan hari ini berkisah tentang orang-orang Farisi yang meminta tanda kepada Yesus. Pertanyaannya, apakah mereka diberikan tanda oleh Tuhan? Ternyata tidak. Dan ada satu hal yang menarik dari Injil Markus yang hari ini kita dengarkan. Ternyata gaya penulisan paradoksal atau beberapa hal yang berlawanan satu sama lain, faktanya tidak hanya menjadi gaya penulisan Injil Yohanes, tetapi juga bisa kita temukan di Injil Markus. Di mana dua hal yang berlawanan? Kalau Tuhan tidak memberikan tanda dalam perikop yang hari ini kita dengarkan, pertanyaannya, di mana tandanya? Ternyata sangat mengesankan. Yang dituju atau yang Tuhan kehendaki sebenarnya mau menunjukkan bahwa para pendengar sabda Tuhan, para penerima rahmat Tuhan yang ternyata menjadi tanda-tanda yang hidup dari kekuatan Injil Allah, dari betapa nyatanya rahmat Tuhan yang sudah dianugerahkan kepada kita masing-masing dalam hidup keseharian kita. Lalu pertanyaannya, di mana rahmat itu ditemukan? Tentu saja dalam keutamaan-keutamaan yang kita hidupi. Dan digambarkan dengan sangat baik dalam bacaan pertama, yang berkisah tentang persembahan Kain dan Habel. Jika di dalam hati kita ada ketulusan, ada totalitas, ada syukur dan sukacita atas berkat dan rahmat yang Tuhan berikan, apa yang keluar, apa yang muncul, apa yang dilihat oleh keluarga, oleh orang-orang terdekat dan juga masyarakat yang hidup di sekitar kita, yang mereka lihat ternyata adalah perkenanan Tuhan, adalah persembahan yang diterima oleh Tuhan, adalah sukacita yang menggerakkan orang untuk ikut bersukacita, untuk ikut bersyukur bersama kita. Karena hidup kita persembahkan dengan penuh totalitas, dengan penuh sukacita, dan dengan penuh syukur kepada Allah yang sudah begitu baik dalam hidup kita. Dan sebaliknya, apa yang kita temukan ketika hati dipenuhi dengan iri, hati dipenuhi dengan dendam, yang kita temukan tidak lain adalah dosa, tidak lain adalah kesedihan dan kerugian bagi sesama. Seperti yang dibuat oleh Kain, yang tega menghabisi nyawa saudaranya sendiri karena iri hati. Maka tidak perlu jauh-jauh kita mencari mujizat-mujizat, mencari penyembuhan-penyembuhan. Ya, tentu saja itu bagian dari hidup kita. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita sakit, kita mencari pertolongan. Tetapi ketika Tuhan menunjukkan mujizat, ternyata mujizat bukanlah tujuan. Tetapi mujizat hanya salah satu sarana dan tanda kebaikan Tuhan. Dan ternyata ada sarana lain yang bisa kita temukan dalam hidup kita sehari-hari, dalam hidup kita saat ini dan di sini, yakni kesaksian-kesaksian kita, yakni sukacita kita yang bisa dilihat oleh yang lain. Ketabahan kita ketika mengalami penderitaan. Dan juga keterbukaan hati kita untuk mendengarkan mereka yang sedang berkesusahan atau mengulurkan bantuan semampu dan sedapat kita. Itulah juga yang kiranya menjadi tanda-tanda. Dan di mana tanda-tanda itu dengan jelas
Dengan begitu tajam diperoleh, kita lihat juga kembali dalam bacaan Injil Markus hari ini. Apa yang dibuat Yesus setelah tidak memberikan tanda kepada Farisi? Menyepi dan menyingkir. Untuk apa? Bukan untuk menghindari, karena Yesus sudah memberikan jawaban. Karena tidak memberikan tanda itu juga adalah jawaban. Tetapi menyingkir, menyepi di sana untuk kembali mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki hari ini terjadi dalam hidup saya. Berkat, keutamaan manakah yang bisa saya syukuri dan yang bisa saya bagikan sebagai tanda kasih, tanda keselamatan Allah di dalam rumah saya, keluarga saya, komunitas saya, dan di dalam masyarakat. Itulah yang juga menjadi tanda. Maka kita bersyukur hari ini sebagai pendengar sabda Tuhan, kita diberi rahmat, diberi kekuatan untuk menghadirkan kasih, menghadirkan keselamatan dan sukacita kepada siapapun yang kita jumpai. Maka semoga keluarga, karya, komunitas, studi, dan niat-niat baik kita sepanjang hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang penuh kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.